Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, Ana Ukti Cika dan Ana Ukti Dila di dalam berita Info Islami. Ukti, boleh nggak sih kita wanita ini memakai wangi-wangian seperti parfum atau meres sendiri gitu? Kemungkinan boleh, tapi ada beberapa hal yang diharapkan terkait perempuan. Subhanallah, apa saja itu Ukti? Penasaran? Kita lihat penjelasan satu ini. Sahabat Islami, Islam mengharamkan semua sebab yang membawa kepada hubungan tidak halal antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mencegah keburukan dan kerusakan besar akibat hubungan yang tidak halal ini. Agama Islam mengharamkan semua sebab yang menjerumuskan ke dalam perbuatan buruk ini, di antaranya Hirasatul Fadilah halaman 101-102, yaitu 1. Diharamkannya menemui perempuan yang tidak halal dan berduaan dengannya, termasuk berduaan dengan sopir mobil, dengan pembantu rumah tangga, dengan dokter di tempat prakteknya, dan lain-lain. Banyak dalil yang menunjukkan hal ini, di antaranya sabda Rasulullah SAW, tidaklah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, kecuali setan akan menjadi yang ketiga. Hadis riwayat Tirmizi 2165, Ahmad 1/26, dan disahihkan Al-Albani. Diharamkannya bersafar atau melakukan perjalanan jauh bagi perempuan tanpa laki-laki yang menjadi mahramnya, suami, ayah, paman, atau saudara laki-lakinya. Dalil yang menunjukkan hal ini juga banyak sekali. Di antaranya sabda Rasulullah, janganlah sekali-kali seseorang perempuan bersafar kecuali bersama dengan mahramnya. Hadis riwayat Bukhari 2844 dan Muslim 1341. Yang ketiga, diharamkannya memandang dengan sengaja kepada lawan jenis. Berdasarkan firman Allah, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka yang kecuali yang biasa nampak dari mereka. Quran Surat An-Nur 30-31. Dan yang keempat, diharamkannya menemui seorang perempuan tanpa mahram, meskipun dia saudara suami atau ikhwan. Berdasarkan sabda Rasul, waspadalah kalian dari perbuatan menemui perempuan tanpa mahram. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan alhamu, ipar, dan kerabat suami lainnya? Rasulullah bersabda, alhamu adalah kebinasaan. Hadis riwayat Bukhari 4934 dan Muslim 2172. Artinya, fitnah yang ditimbulkan lebih besar karena biasanya seorang perempuan menganggap biasa jika berduaan dengan kerabat suaminya. Simak Fathul Bari 9/332. Yang kelima, diharamkannya laki-laki menyentuh perempuan meskipun untuk berjabat tangan. Berdasarkan sabda Rasulullah, sesungguhnya jika kepala seorang laki-laki ditusuk dengan jarum dari besi, lebih baik baginya daripada dia menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir 486 dan Ar-Ruyani Al-Musnad 2/227, dihasankan Al-Albani. Yang keenam, diharamkannya laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya. Berdasarkan hadis berikut dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, beliau berkata, Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Yang ketujuh, disyariatkan dan dianjurkan bagi kaum perempuan untuk sholat di rumah, dan itu lebih baik dan utama daripada sholat mereka di masjid, dalam rangka menghindari fitnah yang timbul jika mereka sering keluar rumah. Rasulullah bersabda, janganlah kalian melarang para wanita untuk melaksanakan sholat di masjid,
meskipun sholat mereka di rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari 5546. Yang kedelapan, diharamkannya perempuan sering keluar rumah tanpa ada keperluan yang dibenarkan dalam syariat dengan syarat tidak berdandan dan bersolek, karena akan menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Allah berfirman, dan hendaklah kalian, wahai istri-istri Nabi, menetap di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bertabaruj, sering keluar rumah dengan berhias dan bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait atau istri-istri Nabi, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Dan dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, sesungguhnya wanita adalah aurat, maka jika dia keluar rumah, setan akan mengikutinya, menghiasinya agar menjadi fitnah laki-laki. Dan keadaan yang paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika dia berada di dalam rumahnya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah 1685, Ibnu Hibban 5599, dan disahihkan Al-Albani. Yang kesembilan, diharamkannya perempuan keluar rumah dengan memakai wangi-wangian dalam bentuk apapun, karena akan menimbulkan fitnah yang besar. Rasulullah bersabda, seorang wanita siapapun dia, jika dia keluar rumah dengan memakai wangi-wangian lalu melewati kaum laki-laki agar mereka mencium bau wanginya, maka wanita itu adalah seorang pezina. Hadis riwayat An-Nasai 5126, Ahmad 4-413, dihasankan Al-Albani. Wallahu alam bisawab. Nah, itu dia Uktinillah penjelasan tentang beberapa hal yang diharamkan terkait perempuan. Subhanallah, jadi wanita itu bisa jadi biang fitnah ya Ukti? Nah, sahabat Islami, begitulah penjelasan tentang beberapa hal yang diharamkan terkait perempuan. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.